Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Penghormatan saya kepada Bapak Muhammad Rizki, SPDI MPD, selaku dosen mata kuliah Mazahib Islamiyah. Baik, perkenalkan nama saya Fauza dengan NIM 2102 01182. Saya akan mempresentasikan hasil tugas final saya yang berjudul tentang sejarah konflik antar mazhab, faktor-faktor dan solusinya. Pengertian mazhab. Mazhab merupakan pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Munculnya mazhab sebagai bagian dari proses sejarah penetapan hukum Islam tertata rapi dari generasi sahabat, tabi'in, tabi'in hingga mencapai keemasan. Sejarah konflik antar mazhab. Pada masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat merujuk semua persoalan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tidak menjadi ada persoalan di antara mereka. Semua persoalan ada jawaban dan solusinya dari Nabi Muhammad SAW. Namun, setelah Rasulullah SAW wafat, muncul beberapa persoalan baru yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, terutama ketika para sahabat mulai menyebar dan mengajarkan Islam ke daerah-daerah perluasan Islam. Untuk memperoleh hukum persoalan tersebut, merujuk kepada Al-Quran. Bila tidak ada nasnya, maka mereka merujuk kepada As-Sunnah. Jika tidak ada, maka para sahabat berijtihad. Terkadang timbul perbedaan pendapat di antara mereka. Begitu pula pada masa tabi'in. Mereka merujuk langsung berbagai persoalan kepada Al-Quran. Muncullah pada masa ini dua model paradigma dalam istinbat hukum dengan lahirnya madrasah ahli ra'yi di Kufah atau Irak, yang cenderung menggunakan qiyas dalam menjawab berbagai persoalan yang baru, dan madrasah ahli hadis di Madinah atau Hijaz, yang cenderung berpegang kepada zahir nas Al-Quran dan Sunnah. Tokoh ulama madrasah al-hadis di Madinah yaitu Imam Sa'id bin Musayyib, wafat pada tahun 94 Hijriah. Beliau adalah salah satu fuqaha as-sab'ah yang mengajarkan fikih di Madinah setelah mereka menimba ilmu dari as-sahabat. Adapun tokoh ulama madrasah ar-ra'yi di Irak yaitu Imam Ibrahim bin Yazid an-Nakha'i. Beliau adalah guru Hamad bin Abi Sulaiman yang merupakan guru Imam Abu Hanifah. Pada periode berikutnya, periode imam-imam mujtahid, yaitu pada abad permulaan kedua Hijriah hingga pertengahan abad keempat Hijriah. Pada masa ini, fikih berkembang dan mengalami masa keemasan. Banyak persoalan yang tidak ditemukan pada sebelumnya. Persoalan khilafiyah pun semakin banyak dan meluas. Muncullah imam-imam mujtahid yang menempuh manhaj sahabat, tabi'in, dan tabi'in dalam mengistinbatkan hukum. Di antaranya ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Pada masa berikutnya, sejak pertengahan abad keempat hingga kejatuhan Daulah Abbasiyah di Baghdad pada abad ke-7 Hijriah, istilah mazhab semakin populer. Pada masa ini mayoritas para ulama bertaklid kepada mazhab empat, dan pengikut setiap mazhab memfokuskan diri mereka dengan menulis, menjelaskan, mengkaji, mempertahankan dan menyebarkan mazhab imamnya masing-masing. Masa ini dikenal dengan masa taklid. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor antar mazhab. Pertama, mengenai perbedaan sumber hukum.
Hal itu terjadi karena ulama berbeda pendapat dalam 4 perkara berikut, yaitu yang pertama periwayatan hadis. Hal yang menyebabkan perbedaan hukum yang berkembang di kalangan ahli fikih dalam hal periwayatan dan penerapan hadis meliputi yang pertama, keberadaan hadis, yang kedua, periwayatan hadis-hadis dhaif, dan yang ketiga, persyaratan penerimaan hadis. Yang kedua, yaitu fatwa sahabat dan kedudukannya. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa fatwa atau perkataan sahabat yang tidak hanya berdasarkan pikiran semata-mata adalah menjadi hujah bagi umat Islam. Hampir semua ahli usul fiqh menyatakan hal yang serupa ketika membahas tentang fatwa sahabat. Alasannya bahwa apa yang dikatakan para sahabat tentu berdasar apa yang didengarnya dari Rasulullah SAW. Demikian juga perkataan sahabat yang tidak mendapat reaksi dari sahabat lain bisa menjadi hujah bagi umat Islam. Adapun yang menjadi perselisihan para ulama terletak pada perkataan sahabat yang semata-mata berdasar hasil ijtihad mereka sendiri, dan para sahabat tidak berada dalam satu pendirian. Yang ketiga yaitu subjek dan hakikat kehujahan ijma'. Para mujtahidin berbeda pendapat mengenai pelaku atau subjek ijma' dan hakikat kehujahannya. Sebagian memandang ijma' sahabat sajalah yang menjadi hujah. Yang lain berpendapat ijma' ahlul baitlah yang menjadi hujah. Yang lainnya lagi menyatakan ijma' ahlul Madinah saja yang menjadi hujah. Mengenai hakikat kehujahan ijma', sebagian menganggap ijma' menjadi hujah karena merupakan titik temu pendapat atau ijtima' ar-ra'yi. Yang lainnya menganggap hakikat kehujahan ijma' bukan karena merupakan titik temu pendapat, tetapi karena menyingkapkan adanya dalil dari as-sunnah. Yang keempat yaitu ikhtilaf di sekitar qiyas. Sebagian mujtahidin seperti ulama Zahiriyah mengingkari kehujahan qiyas sebagai sumber hukum. Sedangkan mujtahidin lainnya yang menerima qiyas sebagai sumber hukum sesudah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Walaupun juga terdapat perbedaan dalam hal-hal yang patut dijadikan ilat hukum sebagai dasar penetapan hukum dalam qiyas. Selanjutnya, kedua dari faktor-faktor antar mazhab yaitu mengenai perbedaan dalam cara memahami nas. Sebagian mujtahidin membatasi makna nas syariat hanya pada yang tersurat dalam nas saja. Mereka disebut ahlul al-hadis atau fuqaha Hijaz. Sebagian mujtahidin lainnya tidak membatasi maknanya pada nas yang tersurat, tetapi memberikan makna tambahan yang dapat dipahami akal atau ma'qul. Mereka disebut ahlu ar-ra'yi atau fuqaha Iraq. Yang ketiga, dari faktor-faktor antar mazhab yaitu mengenai perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami nas. Hal ini terpulang pada perbedaan dalam memahami cara pengungkapan makna dalam bahasa Arab atau al-lughah al-arabiyah. Selanjutnya, solusi dari konflik antar mazhab. Berbeda pendapat adalah sesuatu yang penting dan diperlukan dalam berijtihad, asalkan dikelola dengan baik dan benar. Dalam konteks ini, Yusuf Al-Qaradawi merumuskan aturan main berbeda pendapat agar hasilnya dapat menjadi solusi dan bermanfaat bagi umat. Yang pertama, berijtihad harus secara sungguh-sungguh, sebab
tanpa usaha yang sungguh-sungguh dan serius dalam istinbat hukum, maka tidak dinamakan berijtihad. Yang kedua, ijtihad tidak boleh dalam masalah-masalah yang baku atau qat'iyah. Yang ketiga, tidak boleh berijtihad untuk menjadikan hukum yang bermuatan hukum zani, lalu diubah menjadi qat'i. Yang keempat, dalam berijtihad, fikih dan hadis tidak diboleh dipisahkan. Yang kelima, berijtihad berarti menerima segala yang baru dan bermanfaat, serta memelihara yang lama yang masih bermanfaat juga. Yang keenam, tidak terkait kepada 4 mazhab saja, dengan seiring berubahnya zaman. Dan berijtihad jama'i akan lebih dekat kepada kebenaran daripada berijtihad yang fardu. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.